sambutan yang pertama yaitu dari panitia untuk itu untuk Pak Triyono, waktu dan tempat kami aturkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amsyaina ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Pada Ustaz Tata yang saya hormati, pada Pak Hadi dan tim yang kami hormati pula, pada Bapak Ibu, warga besar Rubaiyat Manis Renggo yang saya hormati dan saya cintai karena Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di rumah makan Hot Ayam Penyet ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lain tidak bukan karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semua tetap tercurah terlimpah kepada uswah kita, suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah-sunnahnya, dan atas izin Allah SWT kelak kita di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimatullah, alhamdulillah kita bersama-sama siang hari ini bisa menghadiri undangan kami, yaitu dalam rangka silaturahim, di mana program ini sebenarnya sudah lama sekali ingin diadakan, cuma karena sesuatu hal sehingga program ini atau silaturahim ini tertunda. Jadi menindaklanjuti dari pertemuan kita atau pertemuan kita ketika berada di SDIT Cendekia. Jadi dulu kita pernah mengadakan TFT ya, semacam TFT. Kemudian karena setelah acara dari sana itu tidak ada komunikasi, akhirnya sebagian dari kita itu sudah mulai mengajarkan ke TPA kita atau santri-santri TPA kita dengan metode rubaiyat. Cuman sebagian lain karena kurang ngeh atau bagaimana, akhirnya masih banyak yang belum mengenalkan rubaiyat ke desa-desa kita. Jadi insya Allah nanti setelah pertemuan ini nanti monggo minta arahan dari Pak Tata nanti biar teman-teman semakin mantap ketika menyampaikan metode rubaiyat ini ke masyarakat. Bisa jadi mungkin setelah pertemuan dari sana itu lupa, mungkin nanti bisa sedikit direview ya. Jadi karena sebenarnya dengan metode rubaiyat ini kan lebih mudah ya. Jadi ketika kita menyampaikan kepada santri kita itu lebih mudah, apalagi kalau sama orang tua itu lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi karena ingatannya orang tua itu ternyata meskipun banyak kesibukan tetapi orang gampang lalen ketika kalau anak-anak itu gojek sedikit leli, tapi kalau orang tua tidak ada gojeknya jadi tidak lupa ya, mungkin okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, berbahagia sekali di siang hari ini kembali bertemu dengan para pejuang-pejuang Al-Quran, para penggerak dakwah yang sudah tidak asing lagi karena interaksi kita sudah lama. Untuk kali ini hanya sedikit berbeda baju ya. Berbeda baju dalam artian dalam satu naungan wajihah yang kebetulan kita dirikan setelah gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di Klaten pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Ini
mulai bergeliat. Kemudian kita bikin wadah baru namanya Yayasan Sintesa, Yayasan Sinar Terang Nusantara. Memang kita akui yang bergerak dalam khusus pemberantasan buta aksara Al-Quran ini tidak banyak ya, lebih khusus di Klaten mungkin. Meski ada banyak TPA, ada juga pengajaran Quran, tetapi yang lembaga yang mengatasnamakan diri dalam pemberantasan buta aksara Al-Quran ini, seingat saya nyaris tidak ada ya. Artinya paling ada apa namanya, kalau anak guru-guru TPA itu namanya Badko ya, Badko gitu ya, Badko mungkin. Tapi koordinasi antar guru ngaji gitu aja ya. Nah kemudian konsennya adalah anak-anak TPA. Nah, mungkin kekhasannya kalau kita lebih banyak memulainya dari orang-orang tua ya Pak ya. Orang-orang tua, dan ini punya kekhasan yang berbeda ternyata. Dan cara pendekatannya pun juga akhirnya berbeda. Mungkin nanti kita akan sedikit cerita dari keliling kita ke beberapa tempat ketemuan dengan para ustadz-ustadzah di tingkat kawedanan atau tingkat kecamatan. Oke. Jadi ceritanya ini pasca PPKM yang cukup lama itu, kita kemudian 2 bulan yang lalu kita sudah memulai untuk segera merapatkan barisan lagi, ketemu dengan guru-guru ngaji, sekaligus tujuan utamanya adalah memantapkan cita-cita besar kita ya. Jadi dimulai dari pertemuan dengan guru ngaji di Kawedanan Kota, kemudian Kawedanan Gondang, terus semua kawedanan sudah selesai. Nah kemudian mulailah kita nyisir ke setiap kecamatan. Nah ini saatnya kita ketemuan dengan Kecamatan Manis Renggo yang sebelumnya Kecamatan Kemalang ya. Jadi memang Kawedanan Gondang ini cukup terdepan ya dibanding dengan yang lain. Jadi yang lain belum mendaftarkan diri untuk ketemuan. Ini Manis Renggo dan Kemalang sudah lebih dahulu ya. Barakallah ya. Ini tandanya berarti antusiasnya untuk menjemput panggilan Allah ini luar biasa ini Ustadz Triyono dan kawan-kawan. Nah jadi cita-cita besar kita itu sebenarnya kita ingin bahwa jumlah masyarakat Indonesia dan mobil khusus di Klaten ya, di saat ini kita kan bicaranya Klaten, itu yang kira-kira jumlah penduduknya sekitar 2 juta ya. 2 juta penduduk itu kalau disesuaikan dengan surveinya kan 60%-nya tidak bisa baca Quran. Itu berarti kira-kira sekitar 1 jutaan penduduk Muslim Klaten itu nggak bisa baca Quran. Itu banyak banget. Nah caranya adalah caranya kita berdasarkan pengalaman itu kita harus mendekat dengan masyarakat. Jadi kalau kita pasang pamflet, ayo monggo silakan, ada privat, mau tulis gratis besar-besar pun nggak pada mau. Itu pengalaman ya. Mau kita tulis gratis pun ya nggak pada mau daftar gitu. Kita pasang pamflet gitu kan. Ya jadi itu yang pengalaman kita, sehingga solusinya ya kita harus guru-guru ngaji harus nyebar di setiap desa ada, gitu kan. Nah kemudian ditambah dengan kepiawaian atau kemampuan, keberanian guru ngaji dalam menawarkan diri, proaktif, mungkin datang ke rumahnya atau diundang ke rumahnya, atau mungkin datang ke masjid atau apapun, di mana setiap ada guru ngaji di satu desa, maka harapannya disitulah tempat ngajinya orang-orang yang tidak bisa baca Quran tadi gitu. Nah sehingga cita-cita kita tuh minimal, target kita itu satu desa itu minimal 1 guru ngaji dulu per desa. Ada 401 desa di kecamatan, di seluruh kecamatan Klaten ini, berarti ya 401 guru ngaji. Tetapi yang dimaksud adalah guru ngaji aktif ya Pak ya. Nah kalau terkait dengan metodologi cara mengajar rubaiyat, jadi rubaiyat ini sebenarnya yang kita sosialisasikan baru metode pembelajaran dari nol ya, yang dari nol sampai bisa. Tentang metode yang pembelajaran dari nol ini yang kita saat ini sedang geluti gitu ya, itu memang yang paling krusial itu di bab pertama ya, menjelaskan tentang urut-urutan huruf hijaiyah yang Baghdadiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan itu tidak dibahas. Cuma sekedar ini loh, alif, ba, ta, sa itu adalah
urut-urutan huruf tapi Baghdadiyah, bukan metode rubaiyat. Itu metode Baghdadiyah, itu metode pembelajaran Al-Qur'an dari ulama-ulama Baghdad ya, ulama-ulama Irak dari Baghdad itu. Nah, kemudian kita bahkan mungkin tidak menyentuh bab itu untuk anak-anak mungkin ya. Kalau untuk orang tua cuma sekedar ini urutannya biasanya begini, tapi kita tidak begini. Dikelompokkan berdasarkan kemiripan bentuk. Ada 6 kelompok. Sudah sampai situ. Langsung melompat ke C, Bu. Ke C halaman 4 itu. Nah, inti pembelajarannya itu starting pointnya itu di halaman 4. Starting pointnya itu awal mula belajarnya itu di halaman 4 itu. Nah, halaman 4 itu ada 4 tahap. Tahap pertama, saudara sekalian, tahap pertama itu adalah mengingat-ingat atau menghafal kelompok huruf. Jadi 6 kelompok kan ya. Ada kelompok lengkung bertitik, bulat tak beraturan, ekor ke depan, ekor ke belakang, duduk, berdiri kan gitu ya. Nah, itu sampai hafal menyebutkan 6 kelompok itu supaya mereka sudah menyimpan menyimpan folder 6 folder. Nah, kemudian tahap kedua menghafal 3 baris pertama. Baris pertama, kedua, ketiga. Nah, cara menghafalnya itu ada dengan lagu, ada yang dengan tidak lagu. Kalau dengan yang tidak lagu, yang lazim itu biasanya kita contohkan 1 kali gitu kan. Ba, ya, nun, ta, sa gitu kan. Setelah itu baru kemudian mereka ngikuti apa yang kita tunjuk. Terus diulang-ulang dari kanan ke kiri 10-15 kali. Kemudian dari kiri ke kanan 10-15 kali, kemudian diacak. Pindah ke baris kedua sama seperti itu. Kemudian setelah dipindah baris kedua digabung 1 dan 2. Cara gabungnya adalah diurut dulu 1 kali dari kanan, dari atas ke bawah, bawah ke atas 1 kali, setelah itu diacak. Kemudian baris ketiga sama. Ya, baris ketiga itu ain, ghain, jim, ha, kho, ain, ghain, jim, ha, ho ya 10-15 kali diacak, baru digabung 1 2 3. Jadi gitu. Itu beres di tahap kedua. Pindah ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu menghafal dengan cara yang sama tapi baris keempat, kelima, keenam. Gitu. Baris keempat itu huruf sin, shin, shod, dot, sin, shin, shod, dot itu kan. Nah, kemudian pindah ke baris yang kelima, dal, dal, ro, zai, wau. Baris yang terakhir alif, lam, kaf, to, dho. Caranya begitu. Baris keempat, 4 5 6 gabung ya. Setelah tahap ketiga gabung kelompok pertama kan kelompok kedua gitu. Caranya diurut dari mulai alif ba ya nun ta sa sampai alif lam kaf to dho, kemudian dibalik 1 kali, kemudian diacak semua. Nah, kalau sudah diacak semua bisa berarti sudah menguasai. Nah, jadi intinya hanya di situ. Nanti, nah kalau sudah selesai baru tahapan berikutnya merangkai huruf yang sudah dirangkai itu. Kata kunci bahwasanya sebenarnya huruf yang sudah dihafal tadi itu tidak berubah sebenarnya, hanya sedikit perubahan saja, tinggal nambah konsentrasi atau fokus saja, tambah konsentrasi saja. Ini sebenarnya mirip dengan huruf-huruf yang mana, hanya ada 1-2 huruf yang sedikit beda pakem gitu aja kita sampaikan. Seperti ada misalkan H yang seperti jurang gitu, kemudian ada H bulat, tak bulat. Kemudian ada yang agak pakemnya keluar tuh kap itu jadi begini, yang tadi jadi begini gitu kan. Hanya itu saja, yang lain itu nyaris tidak berubah kita sampaikan. Sehingga kuncinya itu ketika mereka bisa mengurutkan di halaman 5, 6, 7, 8, 9, 10 berulang-ulang dengan lancar, oh berarti itu sudah beres. Misi kita itu sudah goal di awal itu. 75% orang bisa baca Quran itu ya sampai di halaman 10 beres itu. Halaman 4 selesai, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah. Mereka suruh buka Quran di halaman manapun bisa dengan membaca hurufnya tadi. Nah, kalau mereka suruh buka Quran di halaman manapun bisa membaca, itu berarti jenengan berhasil. Gitu. Nanti berikutnya gampang kan, cuma nyanyi-nyanyi aja kan. Baba bibi bubu, ini artisnya kita bagian tuh. Kemudian dan seterusnya itu cuma lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu gampang gitu. Jadi yang paling krusial memang di bab pertama. Gitu sekalian ya. Saya kira sebagai pengantar diskusi untuk selanjutnya, monggo bila ada yang ingin didiskusikan sambil santai ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.